Oke, selamat datang di Pos Ronda Podcast Obrolan Canda. Oke. Jadi ini edisi perdana ya, ini ya. Edisi perdana. Ini perdana. Jadi kita mau bikin podcast ceritanya. Kayak yang lain-lain lah gitu ya. Iya. Ngikutin siapa? Siapa ya? Ya kita enjoy aja kan ya. Enjoy aja, bercanda. Kenapa? Nah, sekarang ini pembahasannya kenapa namanya Pos Ronda. Pasti pada pengen tahu kan ya, betul nggak? Pada pengen tahu nih kenapa podcast yang kita buat ini dinamakan Pos Ronda. Kenapa coba? Walaupun situasinya seperti pos ronda bu. Nah, kayak di ruangan apa? Kayak di ruangan apa ya? Enggak. Kita perkenalan dulu dong. Oke, siap. Nih, Ya. saya Yogi. Oke, saya sendiri Novan. Saya Radit ya. Oke. Pos Ronda tadi apa? Kepanjangannya Pos Ronda Podcast. Podcast Obrolan Canda. Canda. Ya, apa tuh? Kenapa? Filosofinya apa? Kenapa podcast obrolan canda? Iya, ya seperti di pos ronda aja gitu kan ya. Ada di pos ronda bukan hanya sekedar untuk menjaga wilayah gitu kan ya. Tapi kan di situ juga daripada apa namanya cuma nge-push aja gitu kan. Lihat-lihat yang lewat gitu kan ya. Bisa sambil bercanda kan, Sambil bercanda. santai. Nah, gitu. terus kenapa namanya pos juga, pos ronda? Karena kita malam-malam ya. Nah, pastinya Emang malam. paling enak kan ngobrol malam-malam. Ya, Betul. malam. Iya kan? Karena memang malam-malam ya waktunya orang mungkin lepas dari kerjaan, dari Kegiatan. apa, jadi untuk membahas sesuatu itu Ya, yang berhubungan ya lebih banyak ya mungkin di samping bercandanya juga kita mungkin ada ngobrol yang viral-viral apa yang nanti kita bahas juga ya gitu. Ya, kita bakalan nanti ngebahas juga yang viral-viral tuh katanya tadi kan, viral-viral udah gitu yang lucu-lucu juga. Ya. Lucu. Terus yang di sosial media yang lagi banyak diomongin sama orang. Nah, Itu juga kita bakalan bahas ya. Oke. Habis ya. Ya mudah-mudahan nanti semuanya yang melihat terhibur juga ya. Oke. Ngobrolnya nggak serius-serius ya, tapi tetap ya bercanda ya. Canda, tapi jangan bercanda untuk subscribe kita. Pasti jangan tuh. yang intinya sih sebenarnya ya kita teman-teman minta dukungannya juga supaya channel kita juga di samping kita ngebahas makin berkembang ya. Ya. Bantu like, bantu share, bantu subscribe. Ya. Ya kalau ada yang mungkin kritikan atau apa ya tulis di komentar ya. Nah, ini dari backgroundnya kita masing-masing nih. Ini backgroundnya kan pada beda-beda ya. Pastinya Pasti itu beda. pada pengen tahu juga kita itu siapa sih berani-beraninya bikin podcast. Nah, betul. Bukan orang yang dikenal sama siapapun. Iya, siapa Kita sih? saha nih kali orang teh. Gitu. Ya kasarnya kalau dalam kasarnya sih siapa sih lu gitu kan? Ya, tapi kita Ya, ya mencoba Saha ngaran Siapa sih? Ebit emang. kita mencoba meramaikan aja ya. Mungkin ya. Nah, kita ramaikan dunia podcast ini, semoga bisa ramai lah ya. Amin. Oke, sekarang kita mau perkenalan nih backgroundnya masing-masing. Dimulai dari siapa dulu? Ya, Yang mungkin sebelah. dari sebelah kiri ya, dari Dan yang tertua mungkin ya, dari kesini kemudian. dari yang tua, menengah, muda. Bentar, tertua. Kita bahas secara umur nih guys. Guys, bentar. Ngadu KTP. KTP. Nih, kalau saya ini lahir 83. Mang Nopan lahir kapan? Kalau saya ya kebetulan kita beda 10 tahun ya, 93 ya. Gak mungkin guys. Ya tebaklah, saya berapa? Tulis di kolom komentar ya. Dan yang pasti saya 84 berarti terbuka. Oh ini kan berdua udah pada lapuk-lapuk semua kan, udah pada ini. Sekarang saya masih single. Oke. Oke, mulai ya sok tuh ditanya. Ditanya. Backgroundnya masa saya nerangin sendiri ditanya. Betul. Nah, Yogi sendiri. Oke, sekarang dari Yogi, backgroundnya apa nih? Backgroundnya kalau sekarang lagi sibuk bisnis, jadi ada bisnis. Bisnis. Gitu. Kenapa bisnisnya? Bisnisnya apa nih? Kenapa sekarang jadi podcast? Udah lesu atau Saya juga bingung dari bisnis ke podcast. Oh, karena podcast itu sebagai salah satu bentuk bisnis. Oh, iya, betul. Iya, kan? Menghasilkan uang nggak? Ya. Masih loh. kan. AdSense, guys. Halo, Ya. Google AdSense. Google AdSense ya. Sebenarnya itu ya. Iya. Tapi backgroundnya. Kalau sekarang lagi kegiatan bisnis banyaknya di bisnis kuliner. Kuliner. Kan? Di kota Bandung sama di kota Bekasi juga ada bisnis kulinernya.
sebenarnya udah kaya ya. Ya, kayak monyet. Namanya manusia ya, selalu kurang. Selalu kurang. Benar. Buat kalian juga biar semangat, Biar ya semangat. terus aja yang cari. Nah, benar. Terus sebenarnya backgroundnya ini nggak nyambung juga sih dari kuliah. Oh, kuliah di mana? Dulu kuliah di mana? Anak mana? Tenas. Iya, tenas. Waduh. Teknik. Tenas. Tenas. Yang viral itu dulu ya, yang basket itu ya. Adinanda ya. Masih Oke, ingat? ada yang masih ingat angkatan dulu Adinanda? Itu anak sipil guys. Anak sipil, guys. Sipil Tenas. Itu pelopor ya. Pelopor video. Nah, berkat mereka, Tenas jadi terkenal. Oh. Tadinya nggak ada yang tahu Tenas itu apa. Iya, Berkat betul. mereka jadi terkenal. Karena ada positifnya juga kan. Ya, betul. Tapi ingat ya, waktu dulu Ya. susah banget nyari videonya. Kayak sekarang ya, video di mana-mana. Kalau sekarang tinggal masuk ke Twitter, Google, udah banyak. Udah banyak ya. Kemarin emang susah sih dulu. Kemarin sampai nyari-nyari, ada yang punya PCD-nya nggak? Sampai gitu kan? Kamu banyak stopnya. Bang Nopan ini hard disknya penuh sama itu semua guys. Aduh, parah. Ya, jadi jurusannya apa ada tekniknya? Dulu teknik sipil ya? tenis. Bukan jurusannya elektro. Elektro. Sekarang usaha kuliner? Usaha kuliner nyambung ya. Coba. Nyambung banget. Dari kabel gitu kan. Jadi sebuah kuliner. Dari ngurusin pengkabelan gitu kan, listrik gitu harusnya ke PLN ini malah ke kuliner. Ya entah apa yang cobaan apa lagi ini, cobaan dari Tuhan. Yang nggak tahu pokoknya dari situ lulus kuliah lebih tertarik ke bisnis daripada ke dunia kerja. Waktu itu pernah kerja juga, pernah kerja sebentar 3 tahunan udah gitu keluar. Karena lebih nyaman di bisnis ya dulu ya daripada ketimbang kerja. Dulu perasaan memang sempat ya berkemeja gitu ya kalau dulu ya sempat ya. Berkemeja, datang jam 5 pulang datang jam 8 pulang jam 5 tank. Ya. Tapi memang ada merasakan jenuh atau gimana tuh dulu? Iya. Atau memang misalnya kasarnya gini lah. Mungkin gini nih. Bah, mungkin dia itu sebenarnya kuliah itu dipaksa mungkin ya. Salah jurusan. Itu intinya salah jurusan. Jadi pas kuliah itu tau nggak berapa tahun? 6 tahun lebih 6 tahun lebih ya. lulusnya. Jadi angkatan 2002 baru keluar 2008. 6 tahun lebih. Kuliah wajar ya segitu ya? Tapi kalau wajar dong, wajar. Sekarang udah Kalau di teknik DO wajar. Enggak wajar sih. Teknik wajar kan? Wajar. Oh iya, Wajar. Susah. Sekarang mah tenang. Karena kalau sekarang tinggal bayar ke dosen. Masih selamat ya. Aduh, ya gitulah perjalanan saya. Berarti kasarnya ya dengan sekarang lebih bisnis ke kuliner, lebih ini berarti memang dari dulu udah kerasa passion saya bukan di dunia kerja gitu, mungkin gitu ya. Ya, Atau jadi memang kasarnya saya suatu saat harus jadi owner atau ada pemikiran di sana nggak? Saya harus ada pemikiran ada juga. Jadi pas dulu di dunia kerja itu kan ngalamin juga kerja tuh 3 tahun di salah satu perusahaan. Nah itu di situ sambil ngerintis bisnis, sambil ngerintis bisnis di situ juga. Nah pada satu titik tuh kerasa bahwa ketika kita dibutuhkan di bisnis ini, kitanya nggak ada karena kita ada di perusahaan orang. Nah itu bakalan kerasa di satu titik. Ya. Nah ini pada akhirnya harus milih mana yang mau dikorbanin, karena nggak mungkin kalau dua-duanya dijalanin nggak akan maksimal yang saya tahu. Jadi problem cowok itu bukan hanya memilih tujuan ya. Selain tujuan juga kan biasanya cewek gitu kan ini tujuan ya. Tujuan hidup. Karena cowok itu kan biasa pemilih ya untuk hal-hal wanita. Tapi ini memilih antara tujuan hidupmu kemana gitu kan. Iya, benar. Nah, pas waktu itu juga ya alhamdulillahnya karyawan tuh udah banyak. Udah 50 karyawanan yang harus diurus gitu ya sama saya kan. Nah, jadi rada-rada pusing tuh situ. Oke, langsung tadi tentang saya, sekarang tentang ini sobat saya yang kalau sekarang mungkin Anda bertanya-tanya dia itu siapa? Kita belanja nih ya bulan-bulan. Tapi dulu sempat tenar ya, karena dia melanglang buana menjadi vokalis band. Wih. Oke, langsung aja nih, Bang Nopan. Oke. Bang Nopan, nih kita mau tanya-tanya nih. Mau tanya apa? Radit.
kalau misalkan dulu sebagai anak band, nih alirannya apa dulu? Kebetulan kalau band-bandan dulu, saya dari zaman sekolah memang passion saya itu ya kalau istilahnya anak zaman dulu kiblat saya ya. Kiblat saya memang grunge. Tahu dong Nirvana dong. Siapa sih yang nggak tahu Nirvana? Iya. Nah, itu kiblat saya memang dari zaman SMP lah udah tahu SMP. lagu-lagu itu. Ya seiring berjalannya waktu banyak band-band juga alternatif lah seiring berjalannya waktu. Sama Benjang gimana Benjang? Bentar. Itu waktu itu melakukan dari umur berapa mulai band-bandan tuh? Kalau suka musiknya sendiri saya dari SMP. Cuman kalau untuk memulai Karir bermusik? mencoba di musik misalnya kayak Seriusnya nih main di gitar atau di vokal itu SMA. Oh SMA. SMA berapa nih? Saya dulu SMA 10 Bandung. Bandung. Saya tahu Mungkin itu. ada yang tahu ya SMA 10 Ya, Bandung. saya waktu itu mau beli ikan terkenal asin. dengan bazarnya tiap hari gitu ya. Enggak, saya suka lewat sana mau beli ikan asin. Ternyata ada SMA. Oh, ini gitu. Ya itu. Ya dulu zaman-zaman bazar gitu kan. Saya dikibulin sama temen padahal ya. Ayo kemana? Ke bazar. Di sana tiap hari. Kenapa? Wah berarti anak banyak band, ada band gitu Ada kan ya. band, Kalau dulu iya, kan kalau ada band-band gitu kan inaugurasi atau itu pasti kan banyak bazar. Oh ini tiap hari. Saya perasaan nggak ada pamflet, nggak ada apa-apa ya. Dibawa sama temen. Pas kesana, nah sepi. Tuh, beladi tuh. Oh, iya mah pasar lain bazar. Aduh, di prank tuh. Jadi emang sekolahnya di dekat pasar ya? Ya. Oke, depan. Ya, tapi setidaknya istilahnya penyaringannya nggak membodohi ya. Ya kalau untuk kalangan 40 ke atas sudah tahu lah kualitas otaknya seperti apa. Mantap. Tapi tidak bau asin ya. Oke, jadi tadi mulai bermusik tuh di SMA. SMA. Di SMA, oke. Jenis musik apa yang digandrungi awal-awal? Waktu di SMA itu kebetulan kalau Nirvana masih tetap ya, cuman waktu seiring berjalannya waktu ya mungkin banyak juga band-band lokal mungkin. Waktu SMA itu kalau lokal saya lebih seneng dulu pas zaman-zaman itu Coklat. Oh, Coklat tahu kan? Ya, coklat ya. Dan kebetulan setelah mungkin sering ngeband atau apa sih, ya mungkin waktu SMA mungkin nggak nutup kemungkinan kita juga di sini Ya. ada punya beberapa band. Misalnya saya idealisnya Nirvanaan, cuman waktu itu kita ngebentuk juga, kalau saya bawain Nirvana terus hanya segelintir orang yang bisa dengerin gitu kan. Saya berpikir yaudahlah yang bisa mencakup semua, bawain lagu Indonesia, bawain lagu Coklat atau apa ya, sehingga dulu akhirnya ya kita bareng-bareng kan ngebentuk kan. Akhirnya Akhirnya saya kita diajak juga guys Ya. masuk ke dunia hitam ini. Oke, tadi tentang band. Nah, profesinya sekarang apa? Pastinya. Untuk profesi mungkin saat ini saya lebih ke bekerja ya. Oke. Tapi saya ada cerita unik nih Gimana? dengan masalah yang saya untuk pekerjaan saya saat ini. Oke. Oke, jadi gini. Sebenarnya saya jujur. Tapi memang kenyataannya gini, teori sama praktek itu lain yang saya rasain ya. Mungkin bisa beda. praktek kan tahu teori sama praktek. Ya. Saya itu mulai kalau SD masih oke lah. Dari SMP sama SMA itu, waduh, saya dengan yang namanya kehitungan agak kurang sebenarnya. Bukan kurang ya. Jadi kasarnya saya lebih senang di sosial. Oke, Jadi di ilmu Ya. pengetahuan sosial. Makanya setiap ada bertemu yang istilahnya tiga yang utama aja, fisika, matematika, kimia, Udah bisa dipastiin ini Udah pasti anak dipastiin. IPS. Nah, betul. Bentar mau nanya nih. Emang nilai matematikanya berapa sih yang paling parah? Dapat berapa matematika? Matematika paling parah. Jujur apa? bohong nih? Jujur dong. Saya pernah dapat 5. Mending saya bukan angka lagi, X. Ingat dulu ya. Ya, cuman saya mikirnya gini, semua pasti bisa kan, misalnya kita mau matematika, mau fisika terutama bisa kayak gitu. Cuman kasarnya memang penangkapan kan beda-beda ya. Iya, Ada yang memang cepat, ada yang lambat. Cuman memang saya dari dulu berpikir saya lebih senang kehafalan. Passion saya. Jadi misalnya ini membahas tentang mata pelajaran sejarah, mata pelajaran apa. Saya lebih banyak hafal. Besok kita ulangan ya, misalnya dulu waktu guru nih kayaknya gini.
pelajarin bab 1 sampai bab 3. Ya udah saya fokus di situ. Waktu itu bab 3 pasti nggak akan jauh keluar dari situ kan pertanyaannya kan. Tapi kalau hitungan, kita paham dasarnya tapi kita begitu mau biasanya nyontek juga nggak paham cara penjabarannya ya bingung. Ya, emang betul rada, nggak? emang kalau untuk jurusan IPA itu emang rada rudet sih untuk ngitung-ngitung ya. Iya. Oke. Tapi menurut Anda nih, jurusan IPS itu jurusan yang terbengkalai dari IPA bukan? Biasa. Tapi itu enggak, itu lebih ke stigma orang sih kalau Stigma orang. Tapi contohnya orang-orang yang Iya kan wajar kan, orang kan pada betul, pikir, betul. lo ini nggak bisa besok IPA, wah lemah. Tidak. Tapi kayak kadang-kadang kalau dulu zaman SMA, kalian ngerasa nggak? Kadang-kadang ada sirik juga nggak, misalnya gini, anak IPS mah tara aya wae guru. Pada gitu. Kasarnya anak IPS mah nggak ada terus gurunya. Kadang-kadang minggu depannya baru ada, langsung aja bahas langsung 2 bab beres. Tapi IPA nggak bisa kan? Begitu ngederangin satu bab itu harus tiap pertemuan dia harus ada kan? Iya. Kalau lewat sehari aja udah susah tuh ngapalin. Tapi malah kebanyakan bukan gurunya yang nggak ada, muridnya yang nggak ada main basket gitu. Anak-anak IPS Ya, sebenarnya. Anda mabal kemana? Sebenarnya ini anak-anak IPS sebenarnya anak-anak yang suka mabal guys. Nah, tapi kalau anak SMA 10 mabalnya kemana sih? Biasanya kalau mabal nih, kan wah lagi pada Ya suntuk lah, malas. suntuk ya kan, malas, pengen mabal. Nah itu mabalnya kemana biasanya? Kan itu pasar, banyak pasar. Banyak itu kan terasin. Paling sih dulu lebih kayak nongkrong di kantin di belakang si ibu kantin atau Oh. apalah, yang penting jangan sampai kelihatan lah. Jangan lagi sampai kelihatan. Udah ngerokok. Kalau saya justru ke bawah arus. Rokok. Ke bawah arus, makanya Oke. setelah fashion itu habis ya kalau cerita terlalu panjang lah. Beres dari kuliah dari apa, ya udah, karena passion saya bukan di situ, ya udah saya berhenti lagi. Penting rokok. Jadi sekarang nggak ngerokok sama sekali. Nggak. Mantap guys. Patut dicontoh. Bagus. Karena sulit untuk berhenti ya. Sulit. Nah, Apa? karena bahas ke masalah kerjaan kan Oke. ya. Nah, tadi kan profesi. Nah, kenapa kan? Justru yang kerjaan yang saya yang sekarang ditekunin ini, makanya kita itu ada istilah janganlah Jangan banyak itu. Pekerjaannya apa dulu biar Ya, biar biar penasaran nih. biar jelas. Nah. Pekerjaan saya itu yang sekarang saya geluti bergerak di bidang riset. Oke. Riset itu berarti berhubungan dengan Hitungan IPA dong. hitungan Iya, dong. iya, iya. Padahal dulu dari Padahal zaman itu. saya udah menghindar, saya nggak mau yang seperti. Tapi namanya kita kadang-kadang berpikir, saya nggak mau kayak gitu. Malahan kita ditakdirkan malah bertemu dengan yang kayak gitu. Iya ya. Makanya kita jangan kasarnya mah, kalau istilah kasarnya mah jangan bauan lah. Saya nggak mau milih-milih kayak gitu. Jangan sebenarnya mah. Jadi malahan kita malah nanti di satu saat malah dipertemukan lagi ke situ. Iya benar. Tapi setelah saya terjuni, teori-teori seperti ini kayak gitu-gitu. Tapi yang saya bilang antara praktek sama teori itu lain. Betul. Jadi gimana kehidupan ini membawa kita aja ya. Ya, Di kehidupan ini memang ada peluang yang di situ, ya udah kita manfaatin Iya, aja. Jangan bawa ya. Jangan bawa. Ya, kadang kayak gini juga ya kan. Kamu sama dia nggak mau gitu kan, kayak ke cewek itu. Pas tahunnya malah nikah sama dia. Kadang kayak gitu Ya, kan. Bisa makanya. banyak tuh kayak gitu. Misalnya kan kayak kemarin saya di ini misalnya siapa Dian Sastro atau ngomong sama dia gitu. Kadang-kadang saya nolak atau gini, bisa jadi gitu jodoh saya kalau memang benar ditakdirkan sama dia kan, bisa aja kan. Bisa lah. Nggak ada yang nggak mungkin. Cuman ilmu peletnya harus kuat. Nah, Makanya belajar ke pesulap merah nanti. Kok jadi ke pesulap merah? Iya. bukan baju merah ya. Bukan baju merah. Baju ini. terakhir. Oh, ini mah menuju 2024. Dari merah dia nih. Oh, Ini dari merah nih. PDI ya? Hah? PDI. PDI. Enggak. Nah, selanjutnya ini kita mau perkenalan sama Mang Radit. Mang Radit. Oke. Siap? Sudah siap ditanya-tanya? Oke. Backgroundnya ini Mang Radit dari mana, sekolah di mana, umur berapa sekarang? Sok, mangga. Ya, saya Radit ya. Background sih sama ya, musik juga dulu ya. Cuman olahraga, yang awal-awal sih olahraga ya. Saya senangnya sepak bola gitu kan ya, macam-macam. Oh, dari awal tuh emang udah senang suka olahraga gitu ya? sepak bola ya awal-awal, karena dulu itu ya
media sosialnya atau penyambung untuk saya dengan teman-teman itu di sepak bola gitu ya. Sepak Jadi bola. banyak teman itu karena sepak bola. Itu di umur berapa? Itu di umur ya sekitar 6-7 tahunan lah. SMP? SD ya? SD, mau SD. Oh, Nah, SD. SD udah suka olahraga. Soalnya dulu kan saya pindah rumah ke Antapani juga tahun berapa 90-an. Ya kan masih sendiri gitu kan ya, paling sama kakak main gitu kan ya. Paling gitu-gitu aja, nggak seru gitu kan ya. Lihat yang lain pada main bola gitu kan ya. Pertama nggak bisa. Taunya ya diajakin aja, ayo main bola di gang teh aja pakai bola plastik gitu kan ya. Nah, main bola ternyata seneng juga gitu kan, asik gitu kan. Soalnya kan biasa di rumah terus main bola banyak teman-teman, jadinya seneng di situ terus aja main bola sampai keseharian tuh pasti antara di gang atau di lapang. Jadi kalau teman-teman mau nyamper ke rumah tuh nggak pernah ketemu, pasti kalau misalkan mau ketemu saya di lapang atau di gang itu pasti ada saya. Jarang di rumah ya. Kalau SMP-nya di mana? SMP saya agak dikit jauh dulu ya di SMP 40 dulu. SMP 40 itu di mana? SMP 40 di mana ya? Angkasuni. Angkasuni itu di mana? Unisba. Bawah Unisba. Oh, ada bawah jembatan. Unisba. Nah, di situ. Oke, itu Oh, SMP. jadi SMP Nyungsep bukan namanya gitu ya? Itu kota loh. Oh, kota ya. Kota dekat BIP. Unisba lumayan lah. Iya, enggak maksudnya di Unisbanya tahu, cuman nggak tahu di situ ada SMP kayaknya agak nyungsep ke dalam gitu kayaknya. Ada kasisi gitu. Gitu. Itu SMP, terus SMA-nya? SMA itu di 23. Wis. Bentar dulu. 23-nya asli apa pindahan? Pindahan. Pindahan. Dari mana? Jangan ngaku langsung 23 dong. Pindah dari mana emang? Dulu kan satu bulan ya. Satu bulan 1 itu di SMA 21 dulu. SMA 21 Bandung juga. Sama 21 berarti Rancesnya Ciwastra. Oh, Ciwastra. Oke, pindah ke SMA 23. Itu Dan SMA-nya tetap- si Ariel dong. Dan tetap masih sawah ya. Masih- 21. oh. Jaga sawah ini Iya, juga. iya. Jadi yang mau istilah kasar kata Sunda mah teu asup nemna. Tapi SMA 23 lumayan favorit Ya, loh. pokoknya dulu kan 38, kalau nggak salah SMA 21 itu waktu angkatannya 35 kalau nggak salah, betul nggak? 35, Iya. itu penerimaannya. Jadi Oh. ke 21. Jadi kasar mah, kasar mah daik jauh heula lah gitu. Gitu dulu, udah gitu nanti pindah gitu. Biar bisa masuk ke 23. Jadi berakit-rakit ke hulu heula kayak bersenang-senang kemudian. Jadi kan Oke. deket 23 gitu. Iya. Nah, di 23 kan SMA si Boril tuh, Boril. Iya. Ketemu nggak? Ketemu, Suka pasti ketemu. ketemu. Itu angkatan berapa sih? Beda 2 tahun lah. Saya kelas 1, dia udah Iya, kelas 3. 3. Oh. Gue sempet main basket juga. Ya, waktu itu kan biasa antar kelas ya, 3 on 3 dulu basket. Di SMA kan udah mulai basket gitu kan. Wah, saya nyobain basket. Wah, ketemu nih lawan sama Boril. Oh, si Boril suka main basket juga? Basket jago juga dia kalau dibilang timnas 23 Itu juga. dia udah terkenal belum sih, belum ya? Ya, kalau seantero-nya mah emang terkenal juga. Belum Peter Pan kan? Belum, Belum cuman punya band kan? Ya, cuman ya dia emang kelihatan lah dari auranya juga udah beda gitu. Oh kan gitu, ya. jadi dia kalau di sekolah tuh termasuk orang yang populer, Ya, dikenal orang gitu. Oh gitu. Cewek-ceweknya juga. Walaupun belum jadi artis. Belum ada artis. Jadi dari dulu sih mainnya udah bagus gitu. Tapi memang dari zaman SMA dia udah punya karisma berarti ya. Ya, udah ada. Motor. Ya. Udah. Saya gitu punya. Kasarnya udah ada auranya gitu ya, Iya. berarti ya. Auranya. Aura-uraku. Tapi ingat dulu juga dia tentang motor ya, nggak tahu ya. Kan suka nongkrong di depan ya, ada tempat gitu kan, suka kadang nongkrong gitu kan kita ya nakal-nakal dikit ngerokok gitu di depan di warung siapa? Pak Lukman kalau nggak salah mah ya di situ. Pak Lukman kenapa? Karena si Lukman suka nongkrong situ. Bukan. Emang namanya. Oh, kirain gitarisnya doang. Bukan di situ. Bukan nongkrong itu pada ya biasalah anak SMA dulu nongkrong gitu kan, ngobrol sebelum pulang kan males pulang ya nyantai dulu nongkrong gitu kan. Sewaktu-waktu datang dia nawarin motornya. Kan dia motornya dulu juga apa? Udah banyak koleksinya dia. Satria. Enggak, bukan. Motor Jupiter. sport juga, RG apa? FGR ya, Suzuki ya. Oh, Suzuki itu. Udah itu. Dia sempat mau jual. Wah, gitu juga. Kenapa dijual? Nggak tahu ya, saya juga cuman
Setelah itu kan udah keluar juga dia kan. Hmm. Beberapa tahun kemudian, wish, Mang Boril asup Mang TV Boril. gitu. Wih, Dia ada bangga juga. berarti pas dia di SMA itu dia udah punya band belum sih? Belum kan? Apa udah? Atau band lokal dia Ah, hanya Dia pasti ada, dia juga ada. Oh, cuma Dan manggung belum di juga Tropen mungkin ya. Bukan, belum. Kan kalau nggak salah dia pas kuliah tuh di mana? Unpar ya kalau nggak salah. Boril tuh baru. Bukan bikin sebelumnya bukan di Unpar. Di mana? Di mana sih? Aduh lupa lagi. band. Kalau Uki Tenas. Uki Tenas. Bareng tuh sama saya di Wih. Tenas. Sipil Tenas. Sipil. Nah itu, jadi SMA 23. SMA 23. Oke. Udah gitu kuliah di Kuliah di UPI. Ambil jurusan Olahraga. salah jurusan nggak nih? Sebenarnya sih dibilang salah jurusan enggak, dibilang enggak juga iya gitu ya. Kenapa? Gini, di SMA kan saya IPA, Oke. maaf ya saya IPA ya mas. bukan. Sian. Pinter. Ya, saya di IPA ya. Ya. Jadi matematika, fisika, kimia itu, aduh udah bosen gitu kan. Sedangkan saya senangnya di lapang gitu kan, dari dulu udah senangnya tuh di lapang, main bola gue mah kan. Wah, nih kuliah jangan lagi berbau IPA gitu kan ya. Masuk, wah ada IPOK gitu kan ya. Karena dulu kan saya ada IPA, IPS sama IPC gitu kan ya. Karena ya modalnya dulu cuman cukup satu kan, kalau yang IPC itu kan harganya untuk pendaftaran beda juga gitu kan. Beda harga. Ya udahlah IPA aja lah saya tuh kan. Nah di IPA jurusannya kok ada 3 jurusan gitu kan. Wah saya mah udah IPA ya udah aja IKOR gitu kan ya. Pas di sana kirain saya gitu kan ya. Wah olahraga mah lompatan we gitu ya di lapang ya. Lari-lari di lapang gitu kan ya. Pas masuk pertama kok mata kuliahnya matematika lagi. Jadi ketemu lagi sama lagi ya. Pas dia ya kan emang ilmu keolahragaan baru di situ. Pantesan. Tapi sekarang bukan sekarang, waktu kuliah itu tapi menikmati ya ambil jurusan itu. Sebenarnya saya sempat vakum juga ya. Vakum ya? Sempat Vakum gara-gara best dong. Yang saya dengar dia the best. The Berapa best. tahun lulusnya? berapa tahun? udah Lulus berapa tahun? The Bang best Radit. dong. 6 tahun. pokoknya Q lah. Aduh. Oke, tapi nggak apa-apa, itu kan kuliah. Yang penting sekarang. Bermusik dulu kan. Benar. Nah itu dari bermusik. Kan suka ngeband juga nih. Nah gara-garanya kenapa tuh? Dilarang main bola. Saya tuh Dilarang kenal main sama bola. musik tuh. Oh jadi udah gara-gara dilarang main bola sama orang tua, Nah berontak tuh kan. berontak, pengen Lihatnya ngeband. nongkrong-nongkrong Pengen ngeband. di gitaran. Hmm. Oh seru nih. Oh ini ruang buat saya apa namanya teh? Cari teman lagi di situ. Nah di situ lah masuk lagi. Oke, jadi mulai ngeband tuh mulai kapan? Itu sekitaran SMA sih. SMA. Genre apa yang Kalau- dibawain? Kalau dulu sih rock gitu ya. Apa ngebandnya sampai serius nggak sih? Atau main-main aja? Apa gimana? Ya, karena awalnya saya suka kadang idealis dengan lagu-lagu sendiri ya. Hmm. Karena lihat apa namanya tuh, ya apa lihat peluang gitu kan ya. Kayaknya kalau misalkan masuk label nih keren nih kan. Nah, kalau masuk label kan harus punya musik sendiri. Nah, jadi kekeh ya. Ya, jadi apa namanya bukan kekeh apa kalau bahasa Indonesia. Jadi Pengen tetap berusaha. nah, Kasarnya kalau dulu angkatan kita kalau masih label karena kudu aya link. Kalau sudah ada channel gitu. Channelnya. Kalau misalnya kayak nggak, berjuang susah. kayak gitu-gitu masuk ke radio juga agak sulit. Kalau susah ya. Beda sama zaman sekarang ya. Ya, Iya, betul. sekarang kan tinggal masukin YouTube, YouTube, bener, beres. apa. pernah punya manajer juga dan nama bandnya juga sempat ya Prisma dulu ya. Prisma Sempat Band. diputar di radio beberapa radio. Oh, sempat itu ya? Sempat sampai ke Mantap. daerah NTT. Yang gitu kan. Oh itu gomblo ya. Gomblo. Udah gitu apa namanya? Nah, itu berarti sempat masuk label nggak tuh? Sampai situ? Enggak. Enggak ya, karena emang susah ya. Susah. Susah ya. Sama Tapi sempat ngeluarin single. Single atau album? Single aja. Single. Tapi nggak diproduksi sih sebenarnya. Oke. Cuman itu waktu itu tawarin ke label kecil. Padahal udah nyangkut gitu ya. Cuman manajemen nggak mau ngasih. Kalau sekarang orang
punya lagu nih, tinggal upload aja di YouTube ya. Iya. Ya kan? Lebih Siapa enak. tahu viral, Ya. udah langsung mahal tuh kita kan. Iya. Diundang kayak siapa? Ada yang di Jogja siapa sih? Kalau kita balikin, ya mungkin memang udah ada waktunya ya. Sekarang udah masuk era teknologi. Coba kalau dulu waktu angkatan kita udah ada gini, mungkin lagu-lagu kita atau apa memang bisa lebih cepet ya. Betul. Angkatan kita belum ada YouTube, belum ada TikTok, belum ada yang joget-joget, seksi-seksi. Belum ada ya. Enakan sekarang apa dulu? Udah ada sih seksi-seksi mah, cuma masih tertutup. Susah zaman dulu. Soalnya kan- Cari yang si seksi ya, kita harus cari VCD-nya. Iya. Kalau sekarang tinggal lihat TikTok. Ada di TikTok. Ya kan? Oke. Sekarang profesi sekarang nih Profesi ya, Mang betul. Radit. Apa nih profesinya sekarang? Sekarang saya seorang pengajar ya atau seorang guru olahraga di salah satu sekolah dasar di Bandung ya. Oke. Di Antapani. Di Antapani guys, mantap. Ya. Jadi guru apa? Guru olahraga. Guru olahraga. Padahal saya dulu ya paling suka ngisengin guru olahraga. Tapi sekarang kena karmanya. Sekarang disengin dong sama murid-muridnya. Ada aja. Apalagi anak SD ya. Bandel-bandel gitu ya. super. Bukan bandel. Dia kelebihan ini tenaga gitu kan ya. Energinya. Wih. Jadi yang ini udah baris, Tapi dari dia- sini masih lari. Ini udah dibarisin, yang ini lari. Nah, gitu. Tapi masa-masanya usia-usia segini pasti dalam cita-cita. Kalau dalam boleh milih mungkin cita-citanya, kalau boleh milih mending nggak jadi SMA sebenarnya ya. Lebih Kenapa? enak di SMA kan? Kenapa? Banyak godaannya, bukan? Enggak, maksudnya ya Cantik, maksudnya Hah? cantik. bukan cantik-cantik. Ya mungkin dalam mengajar juga lebih semangat gitu. Kalau ya mungkin nggak perlu dijabarin. Kalau saya pribadi kayaknya ngajar lebih Iya, semangat lah. apalagi ya. Ini pas ini pelajaran renang. Wow. Dia semua. Nah itu kayaknya otak anda aja yang kotor, Bang Bapak. Sebenarnya Otak itu. anda Nah, kotor. soalnya Jadi kalau SMA kan beda. Misalnya Pak, saya nggak bisa ikut tari, ya udahlah Denkos bung. kalau di SMA itu roknya pendek-pendek. Iya kan? Ya, itu angkatan dulu, angkatan sekarang kan udah segini. Oh, di sini ya. Meskipun bajunya sekarang boleh pakai baju pendek, dia bukan Roknya panjang. Roknya harus yang panjang. Oh. nih. Pelajaran renang loh. Oh, pelajaran. Oh, Itu iya. the bestnya. Ya. Pada pakai bikini. Ya, mau nggak mau ini sambil doang. Iya, masa pakai baju. Oke itu, Ya, itu aja. apa nah, background kita Background masing-masing. Apa namanya? Mang Novan, Mang Radit, saya Yogi. Iya. Oke, itu Ya, backgroundnya. bisa juga nanti mengenai background kita bisa di komentar gitu kan? Ya, Iya, betul. Jadi Bisa nanti tulis coba di kolom komentar. Mungkin ada yang ditanya yang lebih ya. Misalnya ada yang nggak keomongin nih, nggak kita ukutarin, pengen lebih. Yogi itu sebenarnya ininya apa nih? Atau Novan ini apa nih? Atau misalnya Radit ini apa nih? Ya nggak apa-apa. Tinggal tulis di kolom komentar ya. Mungkin kita bisa bantu jawab. Ya ini mudah-mudahan jadi evaluasi kita ya untuk nambah-nambahin atau yang Ya, menjadi yang pengen nanya lah, masih penasaran nih. Nanya apa, masih ada nanya yang apa. tertutupi tidak dari kita. Di komen aja, oke. Nah, oke. Jadi di video pertama ini di podcast apa namanya kita tadi? Pos ronda. Pos ronda. Di pos ronda itu Podcast nanti kita obrolan canda. bakalan banyak programnya juga. Salah satunya ada program ngobrol itu ngobrolin yang viral. Ya, Gitu. Udah gitu nanti ada program juga nguliling kulineran. Jadi Ya, kita bakal makan-makan di luaran gitu. Terus ada program tantang menantang atau challenge. Nah, Gitu. Semacam jadi kita misalkan nanti kita tantangin makan mie pedes nih tiga-tiganya, siapa yang nggak kuat gitu lah. Oke, Ya. nanti juga bisa di kolom komentar buat di challenge juga Bikin boleh. tantangannya. Nah, tantangan betul. bikin. Bikin. Terus ada juga program ngecover lagu yang viral. Nah, Ini karena semuanya musisi nih. Musisi nih. Sebenarnya punya lagu-lagu sendiri nih. Ya. kan mau ada yang request bawain Exis, nanti saya bawain dulu. Exis yang dibawain Charlie. Ya, Wih. eksis. Jadi kelihatan umurnya ya. Dari eksis kelihatan umurnya. Angkatan berapa guys? Nah itu nanti ada cover lagu viral juga ada ya. Itu ada salsa. Salah sambung. Nah. Jadi kita bakal ngeprank teman-teman kita. Ya, teman kita aja lah. Kita ngeprank, kita bakalan telepon dia. Tapi kita apa namanya? Ya salah-salahin lah, salah sambung Ya, lah. salah ibaratnya. sambung pokoknya. Nah, Ya. udah itu ada program juga ngalor ngidul. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol yang lucu-lucu deh ngalor ngidul. Ya. Gitu. Itu sih program-program di Ya. podcast kita. Ya saya minta dari rekan-rekan semua ya tolong bantu support kita ya supaya channel ini makin berkembang ya utamanya. Jadi Betul. tolong kasih masukan juga
ya mungkin di kolom komentar bisa tulis apa yang harus kita perbaiki, apa yang memang jadi kekurangan atau apa. Jangan lupa ya tekan tombol loncengnya, bantu share, subscribe, like, dan komennya yang tadi saya bilang. Banyak komen lebih bagus. Ya. Oke, terima kasih. Thanks for watching. Yes. Don't forget to subscribe, comment, and share. Oke, Bye bye.